Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus. Kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas melanjutkan kemarin, yaitu tentang tanda-tanda kalimah. Dan pada pembahasan kali ini adalah tanda-tanda kalimah fi'il. Langsung silahkan lihat ke papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul fi'li, artinya tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il di sini ada 5. Ini masih kosong, saya tulis. Pertama adalah didahului qad. Didahului qad. Jika ada suatu kalimat didahului qad, maka kalimat tersebut adalah pasti kalimat fi'il. Contohnya, laqad kana. Laqad kana. Yang jadi pembahasan adalah lafal kana. Kana ini artinya ada. Kalau bahasa Jawanya ono, tapi kalau bahasa Indonesia bisa ada, tapi bisa juga tidak ada terjemahnya, nanti menjadi hilang. Kana ini kalimat apa? Harus dijawab. Apakah kalimat isim, fi'il, atau huruf? Kalau ada, kita menentukan. Kalau artinya ada, itu akan menjadi kadang sering orang bingung. Apakah itu isim, fi'il, atau huruf, kata benda, sifat, kerja, atau kata depan. Maka yang lebih mudah adalah melihat tanda-tandanya. Nah, di sini kana, sebelum kana ini ada qad. Jadi qad dan la ini sudah kalimat tersendiri. La satu kalimat, qad satu kalimat. Kana di sini didahului lafaz qad, maka kana pasti kalimat fi'il, karena setiap lafaz yang didahului qad ini pasti kalimat fi'il. Apapun artinya tidak penting. Yang penting didahului qad pasti kalimat fi'il, karena pasti kalimat fi'il. Contoh lain, laqad ja'akum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, dan seterusnya. Di sini yang jadi pembahasan adalah lafaz ja'a. Ja'a ini kalimat apa? Ja'a dilihat di sini. Sebelum ja'a ada lafaz qad dan juga la. Jadi la ini satu kalimat sendiri, kalimat huruf, qad juga satu kalimat huruf tersendiri. Adapun ja'a di sini didahului qad, berarti ja'a adalah kalimat fi'il. Setiap yang didahului qad pasti kalimat fi'il. Saya tulis fi'il. Jadi setiap ada qad belakangnya ini pasti kalimat fi'il, seperti ja'a dan kana. Contohnya lagi, mungkin yang setiap hari kita mendengar qad qomatis sholah. Qad qomatis sholah. Yang jadi pembahasan lafal qomat. Qomat ini kalimat apa? Lihat sebelumnya. Oh, ternyata sebelumnya ini ada qad. Didahului lafal qad, berarti qomat pasti kalimat fi'il. Qomat pasti kalimat fi'il karena didahului lafal qad. Inilah cara yang insya Allah mudah ya. Pertama didahului qad. Saya kira cukup 3 contoh. Misalkan kita bisa mempraktekkan lebih panjang juga bisa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana, dan seterusnya. Ini sampai di sini saja. Laqad di sini kita membahas dari kana saja.
Qad ini kalimat huruf, tadi sudah saya sampaikan. Kana kalimat apa? Kalimat fi'il karena didahului qad. La dan kum ini dua kalimat. La ini sama dengan li. Sama dengan li. Li tadi apa kemarin? Dalam part sebelumnya kami sampaikan li termasuk huruf jar. Li adalah huruf jar. Di sini huruf jar berarti kalimat huruf. Kum kalimat apa? Kum didahului huruf jar. Kalau didahului huruf jar berarti ini pasti kalimat isim. Yang belum paham silahkan dilihat kembali tentang tanda-tanda isim pada part 4. Kum pasti kalimat isim karena didahului huruf jar berupa la. La ini sama dengan li, cuma kalau dibaca li tidak enak, li kum ini tidak enak, berat banget, maka diganti la. Fi kalimat apa? Oh, fi termasuk huruf jar berarti fi kalimat huruf. Rasuli kalimat apa? Oh, rasuli didahului huruf jar. Kalau didahului huruf jar berarti pasti kalimat isim. Tanda-tanda isim silahkan dilihat lagi. Allahi, rasulillahi. Allahi kalimat apa? Oh, di sini ada al. Kalau ada al berarti pasti kalimat isim. Uswah kalimat apa? Oh, di sini ada tak bunder. Tak bunder berarti uswah kalimat isim. Atau kalau berharokat uswatun malah ada tanwin, berarti ada double tanda isim. Hasanah di sini juga ada tak bunder berarti hasanah kalimat isim. Liman, nah di sini ada li. Li kalimat apa? Kemarin di part 4 li termasuk huruf jar. Min ila an ala fi rubah bikali berarti dia adalah kalimat huruf karena namanya huruf jar. Sekarang man kalimat apa? Man didahului li, didahului huruf jar. Kalau didahului huruf jar pasti kalimat isim. Kana kalimat apa? Nah ini penting kami tambahkan. Kana kalimat apa? Tidak ada tandanya. Lihat, di sini tidak ada tandanya, tapi bisa. Bisa. Jadi pada lafaz lain ini didahului qad. Didahului qad berarti dia adalah fi'il. Berarti lihat lafaz yang sama. Walaupun tidak ada qad, tapi kalau suatu ketika bisa didahului qad berarti ini juga kalimat fi'il. Sama dengan tanda isim juga seperti itu. Rasul juga sama. Rasuli. Nah, pernah rasul ada tanwinnya. Berarti kalaupun tidak ada kelihatan tandanya, tapi suatu ketika ada tandanya, maka ini juga termasuk. Misalkan kitabus sholati. Kitabus sholat. Kitabu kalimat apa? Tidak ada kelihatan tandanya sama sekali kitabu. Nggak ada al, nggak ada tanwin dan lain sebagainya, tidak ada. Akan tetapi ada kalimat lain, dzalikal kitabu. Pada contoh lain, kitab ada alnya, berarti ini juga kalimat isim karena kitabu dan alkitab adalah lafaz yang sama. Walaupun tidak ada al, tapi suatu ketika kita membaca tulisan yang sama ada alnya atau ada tanwinnya, kitabun atau kitabin mubin, kitabin seperti ini, walaupun ini tidak ada al, walaupun ini tidak ada tanwin, tapi ini lafaz yang sama berarti kalimat isim. Begitu juga dengan fi. Selanjutnya kita lanjutkan tanda isim yang tanda fi'il yang nomor 2. Tanda fi'il nomor 2 adalah didahului sa. Sa ini di depan. Contohnya, saya ulu. Nah, dalam Al-Quran ada ya, saya ulus sufaha. Di sini kalau kita mengingat yang kemarin as-sufaha kalimat apa? Oh, di sini ada al, berarti as-sufaha kalimat isim karena al tanda isim. Sekarang yakulu.
Kalimah apa? Sayakulu. Oh, di sini yakulu diberi tambahan sa di depan. Diberi tambahan sa di depan. Berarti yakulu adalah kalimah fi'il. Walaupun pada tulisan yang tidak terdapat sanya, misalkan yakulu roji seperti ini. Yakulu roji abarab bihil ali, maka yakulu di sini adalah kalimah fi'il karena dia bisa diberi tambahan sa di depan. Setiap kalimah yang bisa diberi tambahan sa yang artinya akan, sa ini artinya akan, maka kalimah ini adalah kalimah fi'il. Paham ya? Kita lanjutkan yang ketiga. Didahului saufa. Didahului saufa. Contohnya saufa ta'lamun. Ini saufa ta'lamun, ini pasti sudah hafal semua. Saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Yang jadi pembahasan adalah lafaz ta'lamuna. Ta'lamuna ini kalimah apa? Oh, di sini ta'lamuna didahului saufa. Didahului saufa, maka ta'lamuna pasti kalimah fi'il. Setiap ada kalimah yang ada di belakang saufa ini pasti kalimah fi'il. Artinya apa? Tidak penting, yang penting ada di belakangnya. Saufa ini pasti kalimah fi'il. Untuk saufa ini contohnya memang tidak banyak. Kita baca Al-Quran atau hadis atau kitab juga tidak banyak kata saufa ya, contohnya, maka cukup satu contoh saja. Langsung yang keempat, tanda fi'il yang keempat. Ini yang penting banget ini. Diakhiri tak perahu mati. Tak perahu, tak yang bentuknya seperti perahu yang mati. Mati itu disukun seperti ini, mati. Maka ini pasti kalimat fi'il. Contohnya tabat. Tabat, lafaz tabat. Tabat yada abi lahab wa tab. Wa tab, jangan watabat lagi, nanti berputar. Tabat di sini, tabat kalimat apa? Harus dijawab isim, fi'il atau huruf. Dilihat tandanya. Oh, saya nggak tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya, lihat tandanya. Oh, tabat di sini ada tak perahu yang mati, tak yang bentuknya seperti perahu yang mati, yang disukun. Berarti tabat pasti kalimah fi'il. Contohnya lagi, idza waqa'at al-waqi'ah. Ya, ini hafal semua pasti surat al-waqi'ah. Idza waqa'at, ini tulisannya aslinya seperti ini. Idza waqa'at al-waqi'ah. Kalau al-waqi'ah kalimah apa? Oh, al-waqi'ah pertama ada al, berarti kalimah isim. Atau yang kedua ini ada tak bunder, berarti pasti kalimah isim. Selanjutnya waqa'at sekarang. Waqa'at kalimah apa? Saya nggak tahu artinya. Waqa'at kalimah apa ini? Oh, di sini ada tak perahu yang mati. Kalau ada tak perahu yang mati, maka waqa'at pasti kalimah fi'il. Waqa'at pasti kalimah fi'il. Dan juga misalkan banyak dalam Al-Quran, idza syamsu kuwirat. Kuwirat kalimah apa? Kalimah fi'il. Kenapa? Karena ada tak perahu yang mati. Wa idzan nujumu kadarat. Kadarat artinya apa? Saya nggak tahu. Kalimah apa? Kalimah fi'il. Kok tahu? Dari mana? Di sini ada tak perahu yang mati, berarti pasti kalimah fi'il. Paham ya? Langsung kita lanjutkan yang terakhir, yang kelima. Tanda fi'il yang kelima adalah didahului lam.
atau alam. Walaupun sebenarnya ini sama. Alam adalah lam yang didahului a. Jadi dua, a dan lam. Menjadi alam. Tapi karena sering maka ya saya tulis saja. Didahului lam atau alam. Kalau ada lam maka kalimat yang di belakangnya pasti kalimat fi'il. Contohnya lam yalid walam yulad. Adapun lam sendiri adalah kalimat huruf. Yalid lam kalimat huruf. Penjelasannya yang akan datang saja. Sekarang yalid. Yalid ini artinya apa? Saya nggak tahu misalkan. Terus yalid kalimat apa? Yalid di sini dilihat sebelumnya yalid adalah lam, ada lam. Berarti yalid adalah kalimat fi'il karena didahului lam. Begitu juga dengan yulad. Yulad kalimat apa? Oh, yulad didahului lam, berarti yulad juga kalimat fi'il. Dan contoh-contoh yang lain. Sekarang yang alam coba. Alam nasrah. Alam nasrah. Alam nasrah. A ini kalimat huruf, lam juga kalimat huruf. Atau jadi satu, anggap saja satu. Nasroh sekarang yang jadi pertanyaan. Nasroh kalimat apa? Oh lihat, nasroh didahului lam. Kalau didahului ya lam, berarti nasroh adalah kalimat fi'il. Karena termasuk tanda fi'il adalah didahului lam atau alam. Alam nasroh. Contohnya lagi, alam taro. Kalau ini hafal semua. Alam taro. Taro kalimat apa? Isim, fi'il atau huruf? Oh, taro pasti kalimat fi'il karena didahului alam. Setiap yang didahului alam pasti kalimat fi'il. Alam yaj'al. Banyak contohnya. Alam yaj'al kaidahum. Yaj'al kalimat apa? Isim, fi'il apa huruf? Oh lihat, sebelumnya yaj'al ada alam, berarti yaj'al pasti kalimat fi'il karena didahului alam. Inilah 55 tanda fi'il, semoga bisa dipahami ya. Untuk menguasai ini, coba kita bisa menghafal dengan cepat. Caranya bagaimana? Kalau kemarin tanda-tanda isim bisa cepat, sekarang tanda-tanda fi'il lebih sedikit, mestinya harusnya lebih cepat lagi ya. Begini misalkan contohnya, nanti dibaca berulang-ulang. Tanda-tanda fi'il. Qad sa saufa taqra'u mati lam alam. Qad sa saufa taqra'u mati lam alam. Qad sa saufa taqra'u mati lam alam. Saya kira semua orang bisa, asalkan kita betul-betul mau dan berusaha. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.